Selamat datang di MT Channel Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rangkaian jembatan Weston. Salah satu kegunaan dari rangkaian jembatan Weston yaitu kita dapat menentukan nilai hambatan tertentu, ya. Misalkan kita memiliki suatu hambatan Rx yang kita tidak tahu berapa nilainya, maka nanti kita bisa tentukan nilai Rx ini dengan prinsip bagaimana? Ini prinsip jembatan Weston. Jika arus yang mengalir pada R5 atau jika arus yang mengalir pada ampere meter ini, ya, yang menghubungkan titik B dan D, maka berlaku perkalian silang R1, ya, R1 dengan Rx kalau dikalikan sama dengan R2 kali R3, asalkan arus yang mengalir pada R5 0. Jika arus yang mengalir pada R5 0, maka R5 itu dianggap rangkaian terputus, jadi tinggal dicopot saja. Maka rangkaiannya menjadi R3 dan Rx akan menjadi seri, dan R1 dan R2 akan jadi seri. Lalu nanti R seri atas dan R seri bawah atau kiri kanan itu jadi di paralel. Nah, bagaimana cara membuat arus yang mengalir pada R50, yaitu dengan mengatur nilai R2. Jadi R2 ini adalah hambatan yang dapat kita ubah-ubah nilainya. Ya, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan penjelasan lewat animasi pad berikut. Rangkaian berikut merupakan rangkaian jembatan Weston yang kita mau gunakan untuk menentukan hambatan Rx. Hambatan Rx ini. Kita mau menentukan nilai Rx ini, bagaimana caranya? Nah, pertama kita hubungkan rangkaiannya dengan menghubungkan saklarnya. Oke. Lalu setelah kita hubungkan, buat arus yang mengalir pada R5 masih ada 0,22 ampere. Nah, agar berlaku jembatan Weston, maka arus yang mengalir pada R5 itu harus 0. Bagaimana caranya? Nih, R3 ini adalah suatu hambatan variabel yang dapat diubah-ubah nilainya. Ini R1-nya kita punya hambatan 10 ohm, lalu R2-nya 15 ohm. Nah, kita disuruh mencari nilai Rx. Caranya, kita buat ini jadi jembatan Weston. Nah, kalau kondisi begini, ini belum jembatan Weston. Karena apa? Arus yang masih mengalir belum 0 pada R5. Nah, kita buat supaya 0. Nah, caranya gimana? Ini hambatan geser ini atau hambatan variabel ini kita atur sedemikian rupa sehingga arus yang mengalir akan 0 pada R5. Kita ubah. Nah, ini kalau ini kelewatan, harus kita turunkan lagi sampai 0. Nah, ketika dia sudah 0, maka ini sudah jembatan Weston. Pada saat arus yang mengalir pada R5 10 ohm, R3-nya kita peroleh sebesar 20 ohm. Ini 20 ohm. R3-nya adalah 20 ohm. Nah, karena arus pada R5 sudah 0, maka bisa kita gunakan prinsip jembatan Weston. Maka R1 dikali dengan Rx itu akan sama dengan R2 dikali R3. Nah, kita peroleh tadi atau kita tahu bahwa R1 itu 10 ohm dikali Rx akan sama dengan R2-nya itu 15 ohm dikali R3 20. Maka nilai Rx akan sama dengan 15 kali 2 300 dibagi 10 akan sama dengan 30 ohm. Ya, maka hambatan Rx adalah 30 ohm. Coba kita buktikan apakah benar nilai Rx-nya 30 ohm dengan mengklik di sini. Nah, ternyata benar Rx-nya adalah 30 ohm. Jadi terbukti bahwa jembatan Weston berlaku
jika arus yang mengalir pada R5 itu sama dengan 0. Ya, berikut ini merupakan penurunan dari rumus jembatan Weston. Ya, ini merupakan rangkaian jembatan Weston, lalu kita berikan misalnya sumber tegangan, sehingga karena ini merupakan rangkaian tertutup, maka arus akan mengalir. Misalkan arus yang mengalir adalah I, ini arus total. Lalu pada rangkaian ini akan mengalir arus misalnya pada R1 katakan I1, lalu pada R2 katakan I2 mengalir ya begitu ya, I2. Lalu pada R5 mengalir misalnya I5. Lalu pada R3 mengalir I3. Dalam hal ini I1 tambah I3 itu sama dengan I total ya. Lalu I5 itu turun ke bawah, kemudian I5 dan I3 bergabung, kemudian masuk ke R4 namanya I4. Ya. Lalu dari hukum Kirchhoff 1, maka nanti I1 akan sama dengan, ya ini masuk I1 ke titik ini, sama dengan I2 tambah I5, ya bercabang. Lalu I3, nah kita lihat cabang yang ini, I3 ditambah I5 masuk ke titik ini sama dengan I4. Lalu kita ingat hukum atau jembatan Weston atau prinsip kerja jembatan Weston itu, I5-nya dibuat sama dengan 0 atau I5-nya dikondisikan sama dengan 0. Bagaimana caranya? Biasanya dengan mengubah-ubah nilai R3 atau salah satu R-nya di sini. Maka nanti ketika I5 sudah jadi 0, maka nanti I5 jadi 0, ya I5 jadi 0, maka nanti I1-nya akan sama dengan I2. Jadi I1, ya, karena I5 sudah 0, berarti I1 mengalir, arus tidak mengalir pada I5. I1 akan sama dengan I2, dan I3 akan sama dengan I4. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita buat arus loop-nya. Misalkan arus loop pada sebelah kiri ini seperti ini, misalnya. Secara jarum jam ya. Ini loop 1. Lalu loop 2-nya misalnya kita buat begini, terbalik ya, berlawanan jarum jam. Loop 2. Maka pada tiap-tiap loop berlaku hukum Kirchhoff yang kedua, di mana jumlah GGL tambah jumlah perkalian arus dengan hambatan itu harus sama dengan 0, baik di loop 1 maupun di loop 2. Nah, kita perhatikan pertama di loop 1. Nah, kalau arusnya searah dengan arus loop, maka arusnya positif ya begitu ya. Nah, di sini GGL-nya tidak ada, yang ada I kali R. Nah, di sini kita lihat I1 itu searah dengan arus loop. Maka I1 kali R1 itu kan positif, lalu I5 kali R5 juga positif, namun I3 akan negatif karena melawan arus loop ini secara jarum jam ya, sedangkan I3 kan ke kanan. Maka persamaannya menjadi I1 kali R1 tambah I5 kali R5 kurang I3 kali R3 sama dengan 0. Oke, lalu karena I5-nya dari 0, maka itu 0, sehingga pindah ruas, maka hasilnya adalah I1 R1 sama dengan I3 R3. Inilah persamaan 1 kita katakan. Persamaan 1. Lalu persamaan berikutnya kita ambil dari loop 2. Nah, untuk loop 2 itu, coba kita perhatikan, I4 searah dengan arus loop, I2 menentang arus loop, dan I5 searah dengan arus loop. Maka persamaannya I4 R4 positif, I2 R2 negatif, dan I5 R5 positif. Nah, persamaannya I4 R4 dikurang I2 R2 tambah I5 R5 sama dengan 0. Lalu kita ingat prinsip daripada jembatan Weston, tadi I5 dikondisikan sama dengan 0. Ya, ini 0, maka persamaannya akan menjadi I4 R4 sama dengan I2 R2. Nah, kita lihat kembali. Karena I3 sama dengan I4, maka I4-nya bisa ditukar menjadi I3 ya.
lalu I2 sama dengan I1, maka I2 kita tukar jadi I1, maka persamaannya akan jadi begini. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Lalu persamaan 1 dan 2 ini coba kita olah untuk melihat hubungan R1, R2, R3, dan R4. Persamaan 1 kita tulis kembali. I1 R1 sama dengan I3 R3. Lalu persamaan 2 ini kita tulis I1 R2 sama dengan I3 R4. I1 R2 sama dengan I3 R4 ya, sama ya. Lalu kita coba bagikan kedua persamaan, maka nanti I1 bagi I1 habis, I3 bagi I3 habis. Maka R1 per R2 akan sama dengan R3 per 4. Nah, kalau kita kali silang, persamaannya akan menjadi R1 kali R4, R2 kali R3. Jadi, terbukti bahwa perkalian silang antara yang berseberangan R1 kali R4 akan sama dengan R2 kali R3 jika I5 sama dengan 0. Ya. Sebagai contoh, coba kita kerjakan soal berikut ini. Ya, diketahui ini suatu rangkaian jembatan Weston tentunya ditandai dengan adanya hambatan di antara keempat hambatan ini ada R10 di sini. Nah, untuk menyelesaikannya ini kan nggak bisa langsung seri dan yang ini atau paralel, nggak bisa karena ada R10. Nah, untuk mengetahui apakah ini jembatan Weston, kita cek dulu. Kita kalikan R5 kali R12, 5 kali 12, 60 ya. Lalu 4 kali 15, itu juga 60, sama. Nah, karena ini sama besarnya, maka ini bisa kita anggap rangkaian terputus. Dibuang saja. Maka, kalau sudah begitu, pertanyaannya berapakah hambatan total rangkaiannya? Maka tinggal kita lihat. 5 ohm dan 15 ohm akan menjadi seri. Ya, maka nanti kita katakan R seri 1 itu adalah 20 ohm. Lalu 4 ohm dan 12 ohm akan juga seri. Katakan itu adalah R seri yang kedua, itu adalah 16 ohm. Lalu ini R seri 1 dan R seri 2, kalau kita lihat itu akan jadi paralel. Maka nanti persamaannya menjadi 1 R paralel akan sama dengan 1 R1. Berarti itu adalah 20 tambah 1 R seri 2, yaitu per 16. Nah, kalau kita selesaikan, kali silang aja. 16 tambah 20 dibagi dengan 16 kali 2, 320. Ya begitu ya, maka nanti R paralelnya akan sama dengan 320 dibagi dengan 36. Begitu ya. Inilah R totalnya. Lalu kalau ditanya berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian, ya I sama dengan V per R. Ya, V totalnya itu adalah 16 dibagi R totalnya adalah 320 per 36. Itu akan sama dengan ini coret. Berarti ini adalah 1/20 per 36. Maka arus totalnya itu adalah 36 per 20 akan sama dengan 1,8 ampere ya. Kira-kira seperti itu.